Shalom my friend. Kedekatan dan keintiman seseorang dengan Tuhan pada akhirnya tidak akan bisa ditutupi dengan banyaknya kegiatan rohani dan segala kesibukan yang berlebar pelayanan lainnya. Karena semuanya itu akan nampak melalui perkataan, perbuatan, tingkah laku, karakter kita setiap hari. Dan Tuhan tidak akan bisa dibohongi dengan semua aksesoris rohani kita. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapakah yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap sesamanya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. My friend, setiap kita tentu ingin dekat dengan seorang yang berpengaruh, berpangkat, punya posisi penting, karena pasti akan mendapatkan keuntungan dan fasilitas dari pertemanan atau persahabatan kita. Semua bisa diatur dan kita bisa menggunakan segala cara kita agar kita bisa dekat dengan seseorang tersebut. Meskipun pada akhirnya semuanya itu hanya bersifat sementara dan tidak sedikit yang dikhianati dan berujung dengan kekecewaan. Demikian juga dengan hubungannya seseorang bila dia ingin dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, karena dia ingin hidupnya diberkati, dilindungi, dan diberikan apa yang menjadi keinginan hatinya. Semuanya itu tidak salah, sobat. Karena Tuhan Yesus memang rindu untuk memberkati seluruh kehidupan kita, dan Tuhan Yesus juga rindu untuk kita dekat dengan Dia dan Dia dekat dengan kita. Tetapi tahukah sobat, membangun kedekatan dengan Tuhan tidak sama dengan membangun kedekatan dengan manusia. Kita tidak bisa membangun kedekatan dan keintiman dengan Tuhan secara rombongan atau secara beramai-ramai. Keintiman dengan Tuhan itu bersifat pribadi. Kita juga tidak bisa menjalin keintiman dengan Tuhan dengan menggunakan motivasi yang tidak benar. Karena Tuhan Maha Tahu, Maha mendengar, dan Maha melihat. Mari sobat, perbaharui motivasi kita dan kita riset kembali hati dan pikiran kita serta karakter kita agar selaras dengan kehendak Bapa. Selamat mengajar pribadinya dan alami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi yang akan mengubah kehidupanmu selamanya. Temukan keintiman sejati hanya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus dan rasakan perubahan di dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati.